Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai PCR atau Polymerase Chain Reaction. PCR adalah suatu teknik sintesis atau amplifikasi DNA secara in vitro. Nah, teknik PCR ini dapat digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA dalam jumlah jutaan kali, bahkan miliaran kali hanya dalam waktu beberapa jam saja. Nah, kenapa PCR ini disebut dengan polymerase? Karena dalam reaksinya PCR ini menggunakan suatu enzim dalam pengamplifikasian DNA. Enzim yang kita gunakan adalah enzim DNA polimerase. Kemudian reaksi ini disebut juga dengan chain atau reaksi berantai karena dalam reaksi PCR ini produk yang dihasilkan dalam reaksi akan digunakan sebagai bahan atau substrat untuk reaksi berikutnya, dan berikutnya, sehingga terjadi reaksi berantai. Nah, kalau dapat saya visualisasikan hasil PCR sebelah kiri, ini semula hanya ada satu segmen DNA. Setelah kita lakukan PCR, maka satu segmen DNA ini bisa berubah menjadi jutaan bahkan miliaran kopi DNA yang baru. Oke, nah ini PCR adalah proses penggandaan DNA atau replikasi DNA secara in vitro karena kita lakukan tidak di dalam sel tetapi di dalam tabung reaksi. Teknik ini bisa mengcopy DNA dalam jumlah miliaran kali dari jumlah awalnya. Nah, apa sih yang terjadi di dalam PCR? Proses yang terjadi di dalam PCR sebenarnya meniru proses replikasi di dalam sel atau secara in vivo. Enzim yang penting tadi sudah saya jelaskan yaitu enzim DNA polimerase. Kemudian dalam PCR ini terjadi beberapa siklus yang berulang. Siklus yang kita gunakan itu antara 20 sampai dengan 40 siklus. Setiap satu siklus DNA polimerase akan menggandakan DNA menjadi 2 kali jumlah DNA semula. Ini saya lewati dulu, nanti saya jelaskan. Nah, mesin PCR ini ditemukan oleh seorang ahli biokimia pada tahun 1985. Ahli biokimia ini bernama Gary Mullis. Fungsi dari teknik PCR ini ada banyak sekali. Salah satu fungsinya yang sering kita dengar akhir-akhir ini sejak adanya pandemi COVID-19 yaitu untuk diagnosa penyakit. Penyakit yang didiagnosa ini bisa berupa penyakit genetik, infeksi, ataupun bawaan. Kemudian untuk kedokteran forensik, evolusi molekuler, identifikasi suatu organisme, bahkan sekarang teknik PCR ini, teknik molekuler ini bisa digunakan untuk mengetahui kelainan genetik bawaan sebelum kelainan genetik itu muncul. Nah, di dalam PCR itu terdapat beberapa komponen, diantaranya adalah DNA template, primer, DNTPS, buffer PCR, magnesium klorida, dan enzim polimerase itu sendiri. Komponen PCR yang pertama adalah DNA template. Ini berfungsi sebagai substrat atau bahan baku awal untuk penggandaan molekul DNA yang baru. DNA template ini bisa berasal dari DNA kromosom ataupun DNA plasmid.
Untuk memperoleh DNA template, maka perlu kita lakukan isolasi DNA dari organisme target. Komponen PCR yang berikutnya adalah primer. Primer adalah DNA rantai tunggal atau oligonukleotida yang berfungsi untuk menginisiasi dan membatasi pemanjangan rantai DNA. Kemudian, primer inilah yang menyediakan gugus hidroksi atau gugus OH pada ujung 3 yang gugus ini diperlukan untuk proses eksistensi DNA. Perancangan primer ini dilakukan berdasarkan urutan DNA yang telah diketahui ataupun urutan protein yang akan kita targetkan. Untuk perancangan primer akan kita pelajari pada saat praktikum. Nah, pada saat merancang primer atau mendesain primer, ada syarat-syarat primer yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah panjang primer. Panjang primer yang bagus atau yang ideal itu adalah di antara 18 sampai dengan 30 basa nitrogen. Apa yang terjadi jika primer terlalu pendek? Yang terjadi adalah primer ini kurang spesifik. Maksudnya apa? Maksudnya primer akan menempel di mana-mana atau akan menempel di daerah yang tidak kita kehendaki. Kemudian jika primer ini terlalu panjang, misalnya di atas 30 basa nitrogen, yang terjadi adalah primer akan sukar menempel. Jadi dia akan sukar berkomplemen dengan DNA template kita. Sehingga kita harus memperhatikan komposisi primer. Komposisi primer yang harus kita perhatikan yang pertama adalah kandungan basa nitrogen G dan C. G dan C ini sebaiknya kita perhatikan karena banyaknya G dan C ini akan berpengaruh pada TM atau temperatur melting. Kemudian persentase ideal G dan C ini antara 40 sampai dengan 60% dari panjang primer. Melting temperature atau suhu TM ini adalah temperatur yang diperlukan dari 50% untai ganda akan terpisah. Dan suhu TM ini akan mempengaruhi suhu annealing. Suhu TM yang ideal itu antara 50 sampai dengan 58 derajat Celcius. Jika suhu TM terlalu tinggi, ini akan mengurangi efektivitas annealing atau akan mengurangi efektivitas primer dalam menempel pada DNA template atau dengan kata lain akan sukar menempel pada DNA template. Kalau suhu primer terlalu rendah, ini juga akan menyebabkan kespesifikan primer menempel pada DNA template akan kurang. Nah, cara menghitung suhu TM ini adalah dengan banyaknya G plus C dikali 4 ditambah dengan banyaknya A plus T dikali 2. Interaksi antar primer ini juga harus kita perhatikan. Jangan sampai primer kita mengalami self homologi dan cross homologi. Self homologi maksudnya terjadi komplement antar basa-basa nitrogen pada primer tersebut. Sedangkan cross homologi terjadi komplement antara primer yang satu dengan primer yang lain. Kemudian juga
Jangan sampai terjadi mispriming dengan daerah lain atau penempelan primer pada DNA template. Jangan sampai terjadi mispriming ini maksudnya adalah terjadi penempelan primer pada daerah yang tidak kita kehendaki pada DNA template. Kemudian jumlah primer yang kita tambahkan atau konsentrasi primer juga harus kita perhatikan. Komponen PCR berikutnya adalah DNTPS. DNTPS ini adalah suatu campuran yang terdiri dari DATP, deoksiadenosin trifosfat, DTTP, deoksitimidin trifosfat, DCTP, deoksisistidin trifosfat, dan DGTP, deoksiguanosin trifosfat. DNTPS ini bertindak sebagai building block DNA yang diperlukan dalam proses eksistensi DNA. Dengan kata lain, DNTPS ini adalah penyedia basa-basa nitrogen yang akan dirangkaikan pada saat terjadi polimerasi DNA. DNTP akan menempel pada gugus OH pada ujung 3 primer yang akan membentuk untai baru rantai DNA. Konsentrasi dari DNTPS ini sendiri juga harus kita perhatikan. Komponen PCR berikutnya adalah buffer PCR dan MgCl2. Reaksi di dalam PCR ini juga harus berlangsung dalam kondisi pH tertentu. Nah, fungsi dari buffer PCR ini dia akan menstabilkan pH di dalam reaksi PCR. Kemudian di sini kita juga memerlukan ion Mg2+ yang kita peroleh dari MgCl2. Ion Mg2+ ini bertindak sebagai kofaktor yang berfungsi untuk menstimulasi aktivitas DNA polimerase. Nah, dengan adanya MgCl2 ini dapat meningkatkan interaksi primer dengan DNA template. Komponen PCR berikutnya adalah enzim DNA polimerase. Nah, enzim DNA polimerase ini berfungsi sebagai katalisator atau berfungsi untuk mempercepat reaksi di dalam PCR. Kedua, DNA polimerase inilah nanti yang menginisiasi terjadinya polimerasi rantai DNA atau menginisiasi pemanjangan rantai DNA pada reaksi PCR. Enzim DNA polimerase yang digunakan dalam reaksi PCR diisolasi dari bakteri termofilik atau hypertermofilik. Nah, enzim ini akan termostabil sampai suhu 95 derajat Celcius. Mengapa harus kita ambil dari bakteri termofilik? Karena di dalam reaksi PCR nanti terjadi tahapan di mana tahapan ini menggunakan suhu yang cukup tinggi, yakni sampai dengan 94 derajat. Sehingga kita memerlukan enzim yang tahan pada suhu yang tinggi. Nah, ini kalau saya gambarkan komposisi PCR. Di dalam tabung semuanya ada primer, ada DNA polimerase, ada DNTPS, ada ion Mg2+. Nah, di dalam PCR nanti akan terjadi 3 tahapan, yaitu denaturasi, anilin, dan ekstensi.
tahapan yang pertama adalah denaturasi. Ini terjadi pada suhu antara 92 sampai dengan 94 derajat Celcius. Pada denaturasi ini terjadi proses pengudaran rantai DNA. Kemudian ketika suhu kita rendahkan akan terjadi renaturasi, dan pada tahap denaturasi ini semua reaksi enzimatis akan terhenti. Nah, Anda lihat di sini pada gambar, pada saat rantai DNA ini berada pada suhu yang tinggi, pada suhu 94 derajat Celcius, rantai DNA yang semula double helix akan terurai dan terbuka sehingga akan membentuk single helix. Ini terjadi pada saat tahap denaturasi. Selanjutnya adalah tahap annealing. Ini terjadi pada suhu 50 sampai dengan 58 derajat Celcius. Pada tahap annealing ini terjadi penempelan rantai primer dengan DNA template. Anda lihat di sebelah kanan atas terjadi penempelan rantai DNA template dengan DNA primer. Nah, kenapa ini bisa menempel? Pertama, tadi suhu yang tinggi kita turunkan. Kemudian primer tadi kita desain sesuai dengan urutan dari DNA template. Tahap berikutnya adalah extension. Ini terjadi pada suhu 72 derajat Celcius. Di sini DNA polimerase mulai melakukan aktivitasnya, yakni memperpanjang rantai DNA. Anda lihat di gambar di sebelah bawah, semula primer menempel. Setelah primer menempel, kemudian DNA polimerase mulai bekerja. Kemudian terjadi penyusunan DNTPS oleh DNA polimerase. Nah, terjadi polimerasi rantai DNA. Dan diperkirakan setiap detiknya ada 35 sampai 100 nukleotida yang disusun. Nah, ini kalau saya visualisasikan siklus 1, ya, siklus 1 terjadi, kita hanya punya satu DNA template. Saya ulangi, kita hanya punya satu DNA template. Kemudian kita lakukan pemanasan tahap denaturasi sampai suhu 94 derajat. Yang terjadi adalah DNA template kita terbuka karena efek suhu yang panas tadi. Setelah DNA template yang terbuka, suhu kita turunkan, terjadi annealing, terjadi penempelan primer. Setelah terjadi penempelan primer, suhu kita naikkan lagi, yaitu terjadi extension pada suhu 72 derajat, ya. Terjadi pemanjangan rantai DNA oleh DNA polimerase. Hasil akhirnya kita memiliki, hasilnya yang semula kita hanya memiliki satu utas DNA, kita setelah terjadi satu siklus PCR kita peroleh 2 DNA. Ya, terdapat 2 DNA. Kemudian kita akan memasuki siklus yang kedua. Ketika masuk ke siklus yang kedua, yang terjadi kita kembali lagi mengalami denaturasi. Rantai DNA kita terpisah dari komplemennya. Selanjutnya terjadi annealing, penempelan rantai
primer dengan DNA template, kemudian terjadi ekstensi, dan hasilnya yang semula pada siklus 1 kita punya 2 rantai DNA, sekarang kita memiliki 4 utas rantai DNA. 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya sampai 30 kali siklus. Ini yang terjadi. Terus setelah 30 kali siklus, maka kita akan memperoleh jutaan kopi DNA. Ini kita lewati dulu, saya jelaskan ini. Nah, ini template DNA satu siklus menjadi 2, ya. Maaf, saya ulangi dari awal. Oke, ini yang semula kita hanya memiliki 1 template DNA atau 1 utas DNA. Setelah kita lakukan PCR sebanyak 1 siklus akan mengganda menjadi 2. Siklus yang kedua, masing-masing hasil DNA pada siklus 1 ini akan menjadi substrat pada siklus berikutnya, ya. Siklus yang ketiga ini akan menjadi 2 lagi, ini juga menjadi 2, sehingga kita memperoleh 8 kopi DNA. Nah, masing-masing DNA hasil dari siklus 3 ini akan menjadi template atau substrat untuk siklus yang keempat. Dan ini akan terjadi terus-menerus sehingga terjadi reaksi berantai. Lalu bagaimana cara menghitung banyaknya siklus? Cara menghitung banyaknya siklus adalah dengan 2 pangkat N, di mana 2 ini ketetapan dan N adalah banyaknya siklus. Kalau di sini kita menggunakan sampai dengan 36 siklus, maka 2 pangkat 36, sehingga kopi DNA yang kita peroleh adalah sebanyak 68 miliar kopi DNA. Oke, saya lanjutkan. Tadi kita sudah tahap-tahap PCR sudah. Kemudian di sini membandingkan, ya, reaksi replikasi DNA secara PCR. Pengudaran DNA kalau PCR kita menggunakan panas, polimerase kita menggunakan enzim tak DNA polimerase yang kita isolasi dari bakteri termofilik. Kemudian proofing primernya kita menggunakan primer. Kemudian ini joining mix atau penggabungannya tadi kita menggunakan DNTPS. Tapi kalau replikasi DNA secara in vivo di dalam sel, ini pengudaran DNA. Kalau tadi kita menggunakan suhu yang tinggi pada PCR, kalau pada in vivo kita menggunakan enzim helikase, SSBB, dan topoisomerase. Nah, jika lupa, silakan dibuka lagi materi bioselnya pada materi replikasi DNA. Polimerisasi DNA kita menggunakan DNA polimerase. Proofing primer kita menggunakan enzim primase, dan penggabungan kita menggunakan enzim ligase. Nah, ini saya contohkan di dalam PCR komponen-komponennya tadi dan berapa jumlah yang kita masukkan. Ini untuk hasil PCR, hasil visualisasinya. Nanti setelah PCR selesai akan kita visualisasikan dengan teknik elektroforesis, akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah aplikasi PCR, banyak sekali.
Nah, ini adalah mesin PCR, ukurannya cukup kecil, antara 20 kali 30 cm. Nah, ini adalah tabung reaksi yang kita gunakan di dalam mesin PCR. Setiap kali satu reaksi maksimal kita hanya menggunakan volume sampai 50 mikroliter. Kemudian ini bahan atau komponen-komponen PCR tadi ya. Ini sudah tersedia diperjualbelikan di banyak perusahaan, dari tag DNA polimerase, primer, kemudian buffer, Mg Cl2, ini bisa kita beli. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan saya mengenai PCR, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.